Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kembali dipancarluaskan dari Villa Buit Kosambo, Banda Tinggi Kota Bima. Kembali sore hari ini Aldi bersama Anda di MC Wall, seperti yang bahwa hari ini kami hadir untuk Anda di MC Wall dengan live talk show dengan tema di MC Wall Rembuk Tani bersama Pupuk Indonesia. Nah, di studio kami sudah hadir nih tamu spesial kami di MC Wall, di mana merupakan orang-orang hebat dari Pupuk Indonesia. Di studio sudah hadir, kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Mastur, merupakan agronomis mobil uji tanah untuk Bali Nusra 2. Halo, selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Baik ya. Kemudian ada juga hadir bersama kita yaitu Bapak Muhammad Fahmi R, merupakan Alkon Eksekutif Sumbawa untuk bagian Sumbawa. Halo, selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan yang tidak kalah hebat juga untuk Asisten Akun Eksekutif Kabupaten Bima sudah ada juga Bapak Faris. Selamat sore Pak Faris. Halo sore. Sore, ini ganteng semua nih. Nah, alhamdulillah. Untuk Anda semua di MC Wall yang kebetulan stay bersama kami di sore hari ini, kayaknya ini hal yang paling krusial untuk kita di MC Wall, apalagi untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Rata-rata petani di MC Wall. Nah, ini kesempatan kita di MC Wall untuk memanfaatkan momen hari ini untuk bertanya dan juga menanyakan seperti apa sih kebutuhan untuk para petani dan sebagainya. Nah, di MC Wall kita langsung saja nih ya, dimana kebutuhan para petani itu selain benih, yang paling penting itu pupuk di MC Wall. Nah, ini merupakan hal yang dicari-cari nih setiap musim panen nih, ataupun musim tani di MC Wall. Nah, hadir di Kabupaten Bima, bahkan di Bali Nusra di MC Wall, yaitu Pupuk Indonesia, yang menjadi bagian dari solusi yang akan menjadi kebutuhan para petani. Saya ke Pak Muhammad Fahmi dulu nih ya. Bapak atau Mas nih? Bapak aja. Bapak aja ya. Kalau Mas nanti bahaya. Jangan om-om ya. Ya, jangan om-om ya. Nah, untuk Pak Fahmi ini, kita tahu bahwa Pupuk Indonesia juga memiliki sistem yang bernama iPubers. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci seperti apa sih iPubers yang perlu kita tahu untuk para petani Bima, Dompu dan sekitarnya. Oke. Aplikasi iPubers adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Oke. Nah, aplikasi tersebut berbasis dari NIK Petani. Fungsinya untuk memudahkan petani dalam mengambil pupuk bersubsidi. Oh iya. Hanya karena cukup membawa KTP saja, terus dicek masuk RTKK, habis itu difoto. Nah, pupuk bisa diambil. Oh gitu. Memang syaratnya harus dengan tanda pengenal ya atau KTP. Iya, syarat wajib pengambilan pupuk subsidi itu KTP. Iya. Karena dengan KTP kan membuktikan bahwa petani tersebut adalah warga negara Indonesia. Betul. Artinya dengan tanda pengenal diri atau KTP itu meminimalisir ataupun tidak memungkinkan orang itu untuk mengambil double ataupun 2-3 kali ya. Iya. Ya, oke, baik. Nah, tujuan daripada dan manfaat dari iPubers ini sendiri, kemudian apakah Pupuk Indonesia juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak? Nah, ini yang perlu kita ketahui juga nih. Ya, Pupuk Indonesia bekerja sama dengan beberapa stakeholder, contohnya KP3, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Terkait fungsi dari iPubers ini untuk memudahkan petani dalam pengambilan pupuk bersubsidi. Jadi penyempurnaan dari sistem kementerian yang sebelumnya. Gitu. Jadi petani cukup bawa KTP, nggak perlu bawa fotokopi KTP lagi, cukup bawa KTP langsung dapat pupuk. Gitu. Ya, berarti satu KTP satu petani itu bisa mendapat satu pupuk ini ya? Bukan satu KTP satu petani, satu KTP bisa diambil untuk beberapa pupuk. Oh iya. Beberapa petani juga bisa ngambil. Mekanismenya dipakai surat kuasa. Oh iya. Tapi yang ngambil tetap harus pakai KTP asli. Betul. Oke. Gitu. Ya, nah untuk Anda di MC Wall yang kebetulan ya, Anda sebagai warga negara Indonesia
otomatis sudah punya KTP elektronik tentunya. Jadi Anda harus gunakan data pengenal Anda itu, data diri Anda sebagai sebuah syarat untuk pengambilan pupuk ini di MCPAL. Ya, untuk dampaknya ini, dampak penambahan alokasi pupuk subsidi terhadap produktivitas pangan untuk tahun ini, di tahun 2024 ini. Nah, terutama dengan adanya implementasi sistem digital seperti iPubers itu bagaimana, Pak? Dampaknya itu penebusan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran, tepat tujuan, tepat waktu, tepat harga, tepat guna. Itu. Terus untuk penambahan pupuk bersubsidi, alhamdulillah pemerintah sedang mencanangkan untuk swasembada pangan ke petani. Dalam arti pemerintah ini lebih fokus ke sistem pertanian sekarang. Jadi iPubers ini berdampak sangat signifikan terhadap penebusan pupuk bersubsidi karena dari petani sendiri sekarang petani mulai digitalisasi karena hanya cukup membawa KTP, beliau langsung dapat pupuk. Kalau dulu kan harus bawa fotokopi KTP dan lain sebagainya. Sekarang lebih mudah. Atau bahasa kasarnya penyempurnaan dari sistem sebelumnya. Oke. Baik di MCPAL. Nah, nanti juga untuk Anda di MCPAL yang kebetulan lagi menyaksikan live kami di Facebook, YouTube dan IG di MCPAL, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811389124 atau bisa langsung komen di sosial media kami di MCPAL. Ya, Aldi masih penasaran nih. Anda pun yang di rumah di MCPAL yang lagi stay bersama kami di sore hari ini tentang bagaimana sih sesungguhnya mekanisme pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi ini dilakukan di tengah masyarakat nih. Jadi gini, dengan kemudahan mekanisme penebusan pupuk saat ini, semakin diperlukan pula mekanisme pengawasan untuk memastikan penyaluran berjalan dengan baik. Kami melakukan beberapa ragam inisiatif dan bekerjasama dengan beberapa pihak untuk memastikan kemudahan penebusan jalan bersama dengan pengawasan yang baik. Sistem iPubers itu sistem penebusan yang secara real time. Jadi pengawasan kita langsung pada saat itu juga, misalkan pupuk diambil sekarang, dilaporkan sekarang, langsung terdata pupuk sudah tersalur. Jadi pengawasan kita selain dari by system, kita juga bekerja dengan KP3 dalam pengawasan pupuk bersubsidi. Di situ ada Disperindak, Dinas, Kepolisian maupun TNI, itu TNI Polri. Nah, yang paling ini yang mungkin sering kita lihat di berbagai wilayah, terutama di Kabupaten Bima ataupun di wilayah lain nih. Ketika musim nanam tiba ini, Pak, mohon maaf, begitu banyak masyarakat yang sering mengeluhkan tentang langkanya pupuk. Padahal alokasinya ditambah ini. Ya, sering saling dorong-mendorong ketika pupuk datang di suatu agen itu. Sistem penyalurnya itu bagaimana? Padahal ini alokasi sudah ditambah gitu ya. Nah, bisa dijelaskan? Terkait sistem terkait kelangkaan pupuk ini ya, betul. Kok bisa terjadi kelangkaan pupuk? Padahal pupuk itu sudah ditambah jatah dari betul sekali nih. 4,5 menjadi 4,7 menjadi 9,55. 2 kali lipat. Banget gitu. Mungkin yang terjadi kelangkaan pupuk itu pertama banyak faktor. Satu, petani yang belum mendapatkan jatah pupuk bersubsidi karena belum masuk ke simulutan, tidak tergolong di kelompok tani. Itu. Yang kedua, jatah pupuk bersubsidi itu satu petani tidak untuk semua kebutuhannya. Pemerintah itu hanya mensubsidi sebagian saja. Terus kenapa di agen itu banyak stok tapi dikatakan pupuk langka? Betul. Gitu kan yang sering terjadi. Sering banget terjadi. Padahal di kios atau pengecer kami itu banyak stoknya tapi dikatakan langka. Mungkin di bawah itu petani jatahnya sudah habis, minta lagi. Yang pertama. Yang kedua, petani yang belum dapat jatah walaupun dia seharusnya berhak, tapi dia belum masuk di RDKK, jadi tidak dapat pupuk bersubsidi. Gitu. Nah, untuk Anda di rumah di MCPAL yang kebetulan lagi menyaksikan kami, bahkan lagi dengerin kami di sore hari ini di MCPAL, ini sebuah pembuktian
ketika Anda mencoba untuk mengatakan bahwa pupuk itu langka banget pada saat musim nanam di MCPAL. Nah, sudah terjawab pada hari ini di MCPAL kenapa pupuk dirasa langka pada saat itu. Ya ini yang terjadi seperti apa yang beliau sampaikan. Ya, masih kami terus bersama Anda di MCPAL di live talk show pada hari ini dengan sebuah tema yang keren banget di MCPAL, yaitu Rembuk Tani bersama Pupuk Indonesia. Sesaat lagi akan kembali bersama Anda tetap di 102.4 Planet DMC. Hei, lagi ngayalin apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh, barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Abisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bimin ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru. Hijau, 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 cuma Petro ZA Plus. Hijau, 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 pupuk Petro ZA Plus. Hijau, 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 cuma Petro ZA Plus, Petro ZA Plus. Petani Indonesia pasti senang dan bahagia. Tanaman jadi subur, hasil buah melimpah karena ada pupuk fosfat Postgreen. Pupuk fosfat Postgreen, pupuk fosfat Postgreen meningkatkan hasil panen melimpah. Hasil buahnya dan juga rasa jadi besar dan bermutu tinggi. Pupuk fosfat Postgreen, pupuk fosfat Postgreen meningkatkan kesuburan tanaman, hama tanaman. Oke, baik, semua kembali di 102.4 Planet DNC The Power Six Station. Oke, masih bersama Pupuk Indonesia di MCPAL. Rembuk Tani bersama Pupuk Indonesia. Halo para petani, bingung aja dari tadi gitu. Kenapa sih? Ini baru mulai musim penghujan di MCPAL. Jadi mungkin yang sudah siapin benih, yang sudah siapin penggarapan lahan dan sebagainya,
kami lengkapi informasi tentang kebutuhan Anda sebagai petani di MCPAL dengan informasi yang jauh lebih penting pada hari ini di MCPAL. Makanya jangan jauh-jauh dari channel kami di 102.4 Planet DMC. Oke, masih bersama narasumber kami di MCPAL dari Pupuk Indonesia, Mas Fahmi. Masih semangat dong ya? Semangat. Semangat dong. Ya, terkait dengan kelangkaan pupuk tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk pupuk terkait dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan pupuk subsidi langsung ke petani ini, seperti apa sih tanggapan Pupuk Indonesia sendiri tentang hal ini? Oke, Pupuk Indonesia itu selalu mendukung apapun kebijakan dari pemerintah, baik itu bantuan pupuk langsung ataupun pakai pupuk bersubsidi secara sistem e-pupers. Pupuk Indonesia selalu mendukung untuk meningkatkan petani, kesejahteraan petani, sesuai arahan dari Presiden kita yang terbaru, bahwa akan mengembalikan negeri kita sebagai negeri agronomis, meningkatkan swasembada pangan, kembalikan ke Indonesia pada waktu jayanya. Gitu. Keren. Ya, ini merupakan hal yang bisa memberi dan juga mendukung kita, karena memang Pupuk Indonesia sudah mencoba untuk membantu masyarakat dengan segala sesuatu produk yang dimilikinya pada saat ini. Nah, sejauh ini apakah ada perbedaan tentang kualitas antara pupuk bersubsidi dan juga pupuk non bersubsidi nih, Pak? Dari kami secara umum, Pak ya, pada dasarnya pupuk subsidi dan non subsidi secara kualitas itu sama. Sama. Oh iya. Yang membedakan itu apa tuh? Itu formulasinya. Oh iya. Jadi pupuk yang dikasih pemerintah itu pupuk subsidi itu formulasinya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi contoh aja pupuk Ponska, Pak ya. Ponska pupuk bersubsidi itu 15 10 12. Kandungan N15, P2O5 10, 12 K2O. Oh iya. Sedangkan pupuk non subsidi itu ada namanya Ponska Plus atau NPK Pelangi. Oh iya. Itu pupuknya formulasinya itu bermacam-macam variatif. Kalau Ponska Plus itu ada yang 15 nitrogen, 15 P2O5, 15 K2O. Oke. Jadi secara kualitas sama, yang membedakan itu formulasinya. Jadi bahasa anunya gini, kalau pupuk bersubsidi itu dibayar pemerintah 80%, 20% itu petani membayar. Ditanggung petani. Okay. Kalau pupuk non bersubsidi full dibayar oleh petani. Jadi petani bisa request, untuk tanaman saya ini butuh formulasinya kayak berapa, Jadi yang membedakan di situ. Betul. Secara kualitas sama, tapi untuk komposisinya yang diperlukan untuk tanaman itu bisa lebih tercukupi lah, lebih maksimal, tepat sasaran, tepat guna, gitu. Tepat guna, betul. Nah, perbedaannya di situ sebenarnya. Oke. Jadi untuk segala sesuatu ditanggung sama petani ya, tapi petani bebas untuk memilih ataupun meminta bahkan request untuk pupuk sesuai dengan kebutuhan itu. Betul. Jadi kalau pupuk non subsidi itu ada variasinya, variatifnya itu banyak. Jadi petani bisa memilih. Ini untuk tanaman saya ini yang terbaik apa gitu. Oke, baik. Nah, ini hal yang penting sekali di MCPAL, karena memang di Bima ini selain jagung banyak juga tanaman-tanaman lain yang menjadi komoditas andalan. Selain padi, bahkan ada palawija ataupun kedelai dan sebagainya, itu bagian hal yang sering ditanami oleh masyarakat Bima Dompu nih. Nah, untuk pupuk ini sendiri, Pupuk Indonesia ini kan ini bagaimana sih sebenarnya untuk mempermudah sebagai sebuah syarat mendapatkan pupuk bersubsidi nih, pupuk subsidi? Oke, pupuk subsidi itu syaratnya sebenarnya mudah sekali untuk saat ini. Kalau dibilang ini yang paling mutakhir atau yang paling sempurna, karena petani yang mendapat jatah atau alokasi pupuk bersubsidi, petani tersebut cukup membawa KTP, dibawa ke kios, difoto, habis sudah dapat. Kalau yang dulu kan masih ada yang ribet lah, bawa ini bawa itu. Jadi petani sekarang dipermudah oleh pemerintah sistemnya gitu. Mekanisme pengambilan pupuknya cukup mudah menurut saya. Harusnya lebih banyak yang pupuk sudah tepat sasaran gitu.
Tapi di samping itu sebagai syarat yang mudah ini, tapi masih aja mohon maaf nih untuk di luar sana masih ada beberapa segelintir orang ataupun agen yang kadang nakal gitu ya terhadap penyalahgunaan syarat yang mudah ini. Nah, strategi yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia itu bagaimana untuk mengatasi ini? Sisa dari Pupuk Indonesia sendiri, kita sudah bekerja sama dengan KP3, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida. Itu kita bersinergi di situ. Kita setiap bulan atau beberapa bulan sekali itu kita melakukan monitoring evaluasi, keliling ke kios terkait administrasi by sistem kita sudah bisa. Jadi untuk saat ini pupuk bersubsidi secara pengawasan itu sudah paling maksimal. Sudah gitu. paling maksimal gitu ya. Terkait di luar adanya pelanggaran-pelanggaran itu di luar kewenangan kami gitu. Ini juga untuk memperkecil gerakan mereka ya, karena dengan pengawasan yang ketat ini mungkin ya. Sebenarnya kalau emang ini sesuai aturan gitu, tidak ada yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Iya. Sangat tipis sekali Sangat untuk melakukan penyelewengan itu. Oke, baik di Municipal. Ya, karena memang berbagai dinas terkait juga di Municipal ikut andil dalam mengawasi terhadap kebutuhan para petani, termasuk untuk penyuplaian pupuk Indonesia ini di Municipal. Jadi untuk Anda mungkin yang nanti butuh banget tentang pupuk ini, ya nanti bisa hubungi kios-kios terdekat ataupun agen-agen terdekat. Nah, mungkin ini satu lagi terakhir nih, sebenarnya bagaimana dengan petani yang belum memiliki KTP? Mungkin KTP-nya hilang atau apa? Apakah ini bisa menebus pupuk bersubsidi juga? Nah, ini yang banyak ini. Pertanyaannya sangat menarik ini. Iya. Karena banyak sekali masyarakat itu mengeluhkan yang tidak punya KTP, tidak memiliki tanda pengenal ini, apakah bisa dengan menggunakan KK atau apa yang lain? Gini, kalau yang tidak mempunyai KTP itu atau KTP-nya hilang, itu bisa menebus pupuk bersubsidi asalkan dia masih tergabung di kelompok tani dan jatahnya ada di RTKK. Gitu. Caranya gimana? Beliau mengajukan surat keterangan atau dia berdomisili di mana, minta surat keterangan, dibawa ke surat keterangan dari desa kantor desa. Itu nanti dibawa ke kios, itu bisa menjadi syarat pengambilan pupuk bersubsidi. Tapi yang ngambil pupuk bersubsidi tetap harus pakai KTP gitu. Misalkan beliau sendiri yang ambil, itu pakai surat keterangan aja sudah cukup gitu. Jadi untuk sistem pengambilan pupuk bersubsidi sekarang lebih efektif lah daripada yang dulu, nggak terlalu ribet dan lebih cukup mudah untuk petani, memudahkan petani gitu. Nah, Anda mungkin yang mengalami hal yang sama di Municipal, senasib dengan kondisi yang sudah sedang kita bahas pada hari ini di Municipal, mungkin karena belum ada kesempatan untuk mengurus KTP, sehingga pada saat nanti Anda ingin butuh pupuk belum memiliki KTP, ya udah dibuatkan aja surat keterangan dari desa atau kelurahan di Municipal untuk menebus ataupun membawa ke agen pupuk untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di Municipal. Baik, masih ada lagi hal yang akan kita bahas pada hari ini di Municipal. Tetap di 102.4 Planet DMC, The Power Music Station. Bahan mineral alam, pupuk majemuk, bonus alam, diperkaya dengan nitrogen mutu tinggi. Pupuk majemuk, bonus alam, dibuat dari bahan mineral alam. Pupuk majemuk, bonus alam, diperkaya dengan nitrogen mutu tinggi. Padi jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya. Semua
Polska Plus, kaya sulfur dan zinc. Pupuk Polska Plus, pupuk Polska Plus, penggunaan pupuk jadi efisien. Pupuk Polska Plus, pupuk Polska Plus, meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Polska Plus, pupuk Polska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Polska Plus kandungannya terus panen. Pupuk Petrozet A+ membuat daun lebatkan hijau. Pupuk Petrozet A+ membuat daun semakin hijau. Pupuk Petrozet A+, daun hijau petani jadi wow. Pupuk Petrozet A+, mutu tinggi panen istimewa. Hijau, 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 pupuk Petrozet A+. Hijau, 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 cuma Petrozet A+. Hijau, 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 pupuk Petrozet A+. Hijau, 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 cuma Petrozet A+. Petrozet A+. Oke, baik Diam Sibal kembali di 102.4 di MC Deformasi. Saya masih bersama Aldi Diam Sibal, masih juga bersama narasumber kita, narasumber hebat dari Pupuk Indonesia Diam Sibal. Ya, yang lagi stay bersama kami atau yang baru bergabung, Aldi ucapkan selamat datang di Diam Sibal. Ya, Anda berada di live talk show pada hari ini Diam Sibal yang sedang menyaksikan kami di sore ini juga kami ucapkan selamat sore bersama para master Pupuk Indonesia juga yang sudah hadir bersama kami nih, yang keren-keren tentunya, yang nanti bisa memberikan Anda informasi juga solusi untuk para petani di municipal. Baik, masih kita ke Bapak Fahmi nih, Bapak Fahmi. Nah, mungkin ini yang sering terjadi di tengah kondisi masyarakat saat ini, apalagi pergantian musim nih. Nah, ketika ada para petani yang sedang mengalami sakit dan tidak bisa hadir ke kios untuk menebus pupuk nih, apakah bisa diwakili atau bagaimana nih? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali ini, apakah bisa mengambil pupuk diwakilkan? Sebenarnya untuk cara pengambilan pupuk apabila tidak bisa hadir itu ada dua metode. Yang pertama pakai surat kuasa. Bisa meminta membuat surat kuasa yang dimana petani tersebut tidak bisa hadir karena alasan sakit. Yang kedua pakai KK. Oh ya, syaratnya bagaimana? Apabila yang mengambil pupuk itu dalam satu KK atau satu keluarga, cukup membawa KTP, KTP pengambil pupuk dan KTP petani yang bersubsidi, mendapat jatah bersubsidi itu yang bersangkutan tadi ya, sakit, dan membawa kakak. Itu aja kalau emang dalam satu keluarga itu bisa. Kalau orang lain misalnya, dia tidak berada di satu kakak. Ini kalau yang mengambil itu orang lain itu bisa pakai surat kuasa. Jadi bisa dikuasakan. Yang jelas surat kuasanya ada tanda tangan dari pejabat daerah. Terus ada pemberi kuasa dan penerima kuasa. Pejabat daerah di sini itu nggak harus kepala desa, bisa juga ketua BPP gitu bisa. Yang jelas ada stempelnya. Dan yang mengambil pupuk tetap harus pakai KTP asli, atau yang menerima kuasa itu harus bawa KTP asli sebagai dasar pengambilan pupuk bersubsidi gitu. Oke, nggak boleh fotokopi ya? Nggak boleh. Kalau pengambil pupuk itu wajib pakai KTP asli karena menunjukkan bahwa beliau warga negara Indonesia gitu. Terus ketika nanti di kios atau agen itu KTP-nya itu dicatat oleh mereka untuk NIK atau bagaimana tuh? Atau mereka yang memfotokopi? KTP-nya bagaimana? KTP yang di bawah adalah KTP asli. Kalau fotokopi dari petaninya. Dari KTP
asli yang dibawa oleh pengambil pupuk itu nanti difoto aja. Oh, di foto. Cukup difoto, dimasukkan sistem iBus langsung terintegrasi dengan sistem kami. Di situ sistem pengawasan kami sangat membantu untuk itu karena real time kita. Jadi pengambilan pupuk secara real time. Jadi untuk pelanggaran itu mungkin areanya sudah dipersempit gitu. Baik di Municipal. Jadi tidak ada celah lagi untuk Anda di Municipal yang ingin main-main ya, main belakang dengan segala sesuatu aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat ini di Municipal, karena digitalisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu benar-benar memberikan kita dan juga membantu kita, lebih khusus untuk Anda para petani di Municipal untuk mendapatkan segala kebutuhan yang Anda butuhkan di Municipal. Baik, terima kasih untuk Bapak Muhammad Fahmi R yang sudah menjelaskan secara detail bagaimana sih cara pengambilan pupuk dan untuk mendapatkan pupuk Indonesia yang saat ini menjadi bagian terpopuler di tengah masyarakat kita pada hari ini di Municipal. Kita ke Bapak Mastur terlebih dulu. Halo Pak Mastur? Iya, Bapak. Semangat dong ya. Iya, semangat. Iya, Bapak Mastur ini merupakan agronomis mobil uji tanah untuk wilayah Bali Nusra 2. Betul Pak ya? Betul sekali. Nah, ada beberapa hal yang ingin Aldi tanyakan nih, mungkin di rumah juga nih lagi dengerin kita nih ya, yang ingin bergabung di Municipal boleh di jalur WhatsApp kita atau di SMS di 081 138 91024. Sebelum kita menjawab pertanyaan Anda di Municipal, kita ke pertanyaan dulu nih untuk Bapak Mastur. Ya, ini kan ada namanya pupuk non subsidi. Nah, sebenarnya apa saja sih produk dari PT Pupuk Indonesia selain pupuk subsidi? Kemudian apa saja macam-macam produk dari produk non subsidi yang dikeluarkan oleh PT Pupuk Indonesia ini? Baik, DMC People, Pupuk Indonesia selain memproduksi pupuk subsidi juga memproduksi pupuk non subsidi. Di antaranya ada urea, ada NPK, ada SP36, yang mana ditujukan untuk pasar komersil ya. Jadi petani bebas untuk beli, tidak perlu membawa KTP kalau pupuk non subsidi. Dan tidak dibatasi dengan alokasi. Nah, tentu selain memproduksi pupuk Indonesia juga memproduksi non pupuk. Nah, seperti amonia, kemudian ada asam fosfat, gas industri, kemudian bahan kimia dasar yang ditujukan untuk pasar ekspor ya, untuk industri besar dan ekspor. Nah, jadi banyak sekali varian-varian pupuk dari pupuk Indonesia itu. Kalau saya uraikan satu persatu, ada yang basisnya NPK. Nah, jadi ada namanya NPK Ponska Plus, ya kandungan haranya ada 15, ada plus sulfur dan zinknya. Nah, kemudian ada NPK Kebomas. Ya. Ada lagi namanya NPK Petro Nitrat triple 16 berbasis nitrat NO3. Nah, ada lagi namanya NPK Petro Ningrat. Yang kaliumnya itu rendah klor. Nah, selain pupuk NPK ada juga pupuk yang berbasis fosfat. Nah, seperti SP26, SP36, kemudian Postgreen. Nah, ini memang sangat dibutuhkan terutama untuk petani-petani kita yang tanam bawang. Kita kenal sekali Postgreen ini. Iya, Postgreen. Nah, selain itu ada juga pupuk yang berbasis nitrogen. Ya, itu sudah familiar sekali, namanya urea ya. Jadi urea. Kemudian ada juga namanya nitrea. Ya. Selain itu ada juga pupuk yang ZA ya, yang berbasis nitrogen itu ada juga ZA, ada juga ZA+. Nah, kemudian ada juga pupuk yang berbasis organik, namanya pupuk petroganik dan juga Ponska Alam. Jadi banyak sekali ya variannya dari pupuk Indonesia. Ya, jadi memang ini diciptakan spesifikasi untuk beberapa tanaman ya. Iya, untuk spesifik tanaman dan kondisi tanah. Nah, ini ya yang harus diperhatikan oleh pupuk Indonesia. Jadi di Municipal yang mungkin mengeluhkan beberapa untuk petani bawang biasanya karena kondisi tanah yang tidak sesuai dengan tanaman Anda, jadi hasilnya kurang maksimal. Jadi dengan penggunaan pupuk ini di Municipal sudah menjadi sebagai solusi tepat untuk Anda bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian Anda di Municipal. Ya, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih. Sebelumnya kita ke break dulu di Municipal.
Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda tetap di 102.4 Play DMC, The Power Music Station. Dari kawasan Villa Kosambu, Kota Bima, 102,4 FM. Radio Planet DMC. Radio Planet DMC, The Power Music Station. Tanaman tumbuh meningkat, daun juga lebat, petani pasti bahagia. Hasil panen pesat, kualitasnya hebat, petani pasti bahagia. Pertumbuhan tanaman makin jadi optimal, petani pasti bahagia. Hasil panennya kualitas terjamin, petani pasti bahagia. Pupuk majemuk Ponscaplus dibuat dari bahan mineral alam. Pupuk majemuk Ponscaplus diperkaya dengan nitrogen mutu tinggi. Pupuk majemuk Ponscaplus dibuat dari bahan mineral alam. Pupuk majemuk Ponscaplus diperkaya dengan nitrogen mutu tinggi. Tari jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Pupuk Ponscaplus, pupuk Ponscaplus. Oke, kembali di Yansipol di 102.4 Play DMC, masih bersama Pupuk Indonesia di Yansipol dengan tema Rembuk Tani bersama Pupuk Indonesia. Aldi yakin di Yansipol Anda di rumah lagi dengerin kami di hari ini, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nah, sabar aja dulu, nanti kita jawab satu-satu di Yansipol. Tapi kita masih ingin mencoba untuk menggali lebih jauh lagi bagaimana sih sebenarnya pupuk Indonesia yang sedang bisa nanti kita nikmati bersama di Yansipol. Nah, tadi sudah dijelaskan seperti apa macam-macam produk non subsidi PT Pupuk Indonesia, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Mastur nih. Nah, untuk pupuk petroganik nih, ini mungkin yang lagi diincar-incar oleh masyarakat nih, dan bagaimana spesifikasinya Pak Mastur, bisa dijelaskan? Ya, baik DMC People. Jadi pupuk organik ini adalah pupuk tanah ya. Jadi untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah. Oke. Nah, ini sangat penting sekali kita berikan. Jadi untuk mengimbangi penggunaan pupuk anorganiknya. Iya. Jadi komposisinya apa saja? Jadi pupuk organik petroganik ini mengandung C organik 15%. Nah, jadi cukup tinggi. Kemudian CN rasionya 15-25%. Nah, kemudian pH-nya 4 sampai 9 sehingga cocok untuk semua jenis maupun kondisi tanah. Nah, selain itu berbentuk granul. Ya. Kemudian pupuk organik ini aman dari biji-bijian gulma. Oh nah, itu spesifikasinya. Kemudian kadar airnya rendah. Oke. Nah, sehingga lebih gampang dalam proses pengangkutan. Wow, keren nih. Ya, karena mungkin di bagian yang agak tinggi, mungkin di pegunungan, ketika kondisi air yang kurang, artinya ini cocok gitu ya? Sangat cocok. Sangat cocok. Ya, karena sebenarnya pupuk organik ini juga dia
bisa memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologis tanah. Oh, iya. Jadi kalau memperbaiki sifat fisiknya dengan cara apa? Jadi melalui perbaikan struktur tanah. Jadi kan tanah ini tiap tahun ditanami, sehingga otomatis dia akan padat. Betul. Nah, disitulah perlu pemberian pupuk organik untuk memberikan aerasi di dalam tanah sehingga ada rongga di dalam tanah untuk akar bisa masuk ke dalam. Nah, kemudian memperbaiki sifat kimia tanah. Jadi memaksimalkan peran dari tanah untuk bisa memberikan atau menyediakan unsur hara yang baik untuk tanaman. Dan yang terakhir dari fungsi dari pupuk organik itu adalah memperbaiki sifat biologis tanah, di mana di dalam tanah itu kan ada mikroba. Nah, dari fungsi organik itu adalah sebagai makanan mikroba. Mikroba baik tentunya yang berfungsi untuk bisa merombak bahan-bahan organik maupun sisa-sisa pupuk yang telah lalu. Ya, baik. Ya, mengapa di MCPL, kenapa pupuk organik petroorganik ini dianggap sebagai sebuah keunggulan, dan juga mengapa penting dan untuk tanah dan tanaman tadi sudah dijelaskan ya. Ya, tentu baik juga untuk tanah dan baik untuk tanaman. Ini sini. Jadi kebaikan untuk tanah itu ya seperti apa ya? Jadi tanah akan terjaga ya tingkat kesuburannya. Betul. Nah, kemudian baik untuk tanaman, jadi tanaman akan lebih tumbuh sehat dan lebih tahan terhadap serangan hama penyakit pastinya. Jadi akan lebih kebal tanaman kita terhadap serangan hama penyakit kalau memang banyak bahan organik di dalam tanah. Ya, karena memang ada beberapa pupuk, mohon maaf, yang mungkin baik untuk tanah tapi tidak baik untuk tanaman. Ya, ada di luar sana mungkin yang mengalami hal ini. Tapi kalau ini di MCPL keunggulannya itu baik untuk tanah, baik untuk tanaman. Nah, itulah petroorganik. Keren di MCPL. Kemudian untuk Anda di MCPL sabaran aja dulu, karena nanti kami juga ada hadiah untuk Anda di MCPL nanti yang sudah bergabung bersama kami di jalur WhatsApp di 0811389124. Tetap dengerin kami ya. Nah, masih lanjut Pak Fatur, Pak Master, mohon maaf. Nah, untuk ciri-ciri fisik yang dapat membantu membedakan pupuk asli dan pupuk palsu nih. Bagaimana sih cara cepat untuk memastikan bahwa pupuk tersebut itu merupakan pupuk yang asli nih dari pupuk Indonesia, atau jangan ini palsu nih? Mungkin kalau untuk pupuk non subsidi saya yang jawab ya. Kalau untuk pupuk subsidi nanti Mas Faris yang jawab. Jadi untuk membedakan pupuk pupuk asli khususnya non subsidi dengan yang palsu adalah kalau pupuk non subsidi itu tertera jelas produsennya adalah Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, ada logonya di situ. Ada logo ya. Kemudian di belakang kantongnya itu tertera kandungannya jelas. Berarti kalau misalnya pupuk NPK, kandungan N-nya berapa persen, P-nya berapa persen, K-nya berapa persen. Nah, di samping itu, di belakang kantongnya itu juga terdapat anjuran penggunaan pupuknya. Nah, jadi tidak asal-asalan. Makanya kalau udah pakai pupuk non subsidi harganya mahal tapi kualitasnya bagus, ya tentu harus mengikuti anjuran penggunaan pupuknya, dan itu sudah tertera di belakang kemasan. Nah, di samping itu tentu ada logo standar nasional yang menandakan bahwa pupuk tersebut memang berkualitas. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk pupuk subsidi ya mungkin Mas Faris yang bisa jelaskan ya. Jadi di MCPL nanti untuk Anda mungkin yang mungkin merasa khawatir di MCPL, jangan-jangan pupuk yang dibeli ini pupuk palsu nih. Nah, tadi sudah Mas Fatur jelaskan di MCPL, Mas Farid sudah jelaskan, maksud kami Bapak Mastur, aduh. Jadi ke bolak-balik namanya hampir-hampir sama ini, face-nya juga hampir sama ini. Nah, tadi sudah dijelaskan di MCPL ada logo terutama. Jadi di kemasannya itu ada logo yang tertera di MCPL, kemudian ada kandungannya jelas sama anjuran penggunaannya. Nah, ini yang membedakan. Nanti untuk pupuk non subsidi nanti bisa dijelaskan Bapak Faris ya. Sabar aja dulu di MCPL. Masih lanjut sama Bapak Mastur di MCPL. Nah, terkait dampak jika petani menggunakan pupuk palsu nih. Nah, seperti apa hasil yang bisa didapatkan, kemudian bagaimana sih efeknya itu loh? Ya, yang namanya pupuk palsu itu kan
jelas tidak sesuai apa yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Artinya kan dia memirip-mirip. Contoh misalnya ada pupuk SP36 dimirip-miripkan menjadi SP3.6 dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada NPK Ponska menjadi NPK Poskah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita cermati, kalau kita amati bersama di kantongnya itu kan terjelas-jelas sebetulnya. Jadi ada yang kandungannya CAO dan MGO katanya. Ini kalau petani jeli melihat kemasan di pupuk palsu dalam tanda kutip itu sebenarnya sudah jelas. Tulisannya bahkan ada pembenah tanah katanya di situ, atau pupuk perkebunan pembenah tanah. Mereknya seperti Poskah. Nah, ini kan palsu nih. Kemudian meniru-niru. Nah, kemudian kandungannya CAO dan MGO. Nah, kemudian apa dampaknya untuk tanaman? Ya jelas tidak berdampak apa-apa. Karena yang dibutuhkan oleh tanaman bukan itu. Yang dibutuhkan oleh tanaman ada namanya unsur hara makro. Ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi para petani sekalian jadi harus betul-betul melihat pupuk yang dibeli itu harus mengandung nitrogen, fosfor, kalium itu minimal. Jadi kalau menggunakan pupuk dari produknya Pupuk Indonesia dijamin asli. Baik DMC Pak. Ada yang sudah nggak sabaran nih Pak Faris. Ya, tentang bagaimana ciri-ciri yang dapat membantu membedakan pupuk asli untuk pupuk non subsidi nih Pak Faris. Kita langsung ke Pak Faris aja deh. Dari tadi yang penasaran sama Pak Faris juga nih. Cepat dong kamera alihkan ke Pak Faris. Nah, sekalian jawab pertanyaan Pak Faris untuk menjawab rasa penasaran para pendengar semua dan yang juga lagi menikmati live kita pada hari ini. Jadi pertanyaan tadi sebenarnya bukan non subsidi ya, Mas, tapi subsidi. Subsidi ya, maksud tadi subsidi. Jadi sebenarnya hampir sama sih terkait masalah untuk membedakan perbedaan dan kesamaan antara pupuk subsidi dengan non subsidi tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Mastur tadi. Jadi sama-sama dalam kemasannya itu sudah ada tertera logonya, kemudian logo SNI, kemudian logo dari Pupuk Indonesia sendiri, kemudian ada masa edarnya, dan di situ juga ada tertulis memang pupuk bersubsidi. Nah, di situ dengan ada komposisinya juga sama juga seperti yang non subsidi tadi. Jadi hampir sama untuk penjelasan terkait untuk perbedaan subsidi dan non subsidi. Gak jauh beda sih. Terkait dengan beredarnya pupuk palsu ini, nah langkah apa mungkin yang bisa diambil Pupuk Indonesia untuk memutus penyebaran pupuk palsu ini? Yang ini kan tidak bisa kita tahan ya. Dengan beredarnya berbagai macam produk yang bukan keluaran dari Pupuk Indonesia nih. Nah, secara di lapangan itu lebih luas untuk mereka memanfaatkan kondisi pada saat ini. Nah, jika menemukan pupuk palsu, kemana sebenarnya petani untuk melaporkan ataupun mengadu nih? Baik. Nah, terkait masalah itu ya. Jadi kebanyakan memang di sini sudah banyak sekali beredar pupuk palsu seperti itu, Mas ya. Jadi tekniknya bagi para petani menemukan pupuk yang dicurigai palsu, nah, jadi bisa langsung melaporkan. Langkah awalnya itu melaporkan ke kios resmi kami. Jadi kios resmi kami di wilayah Kabupaten Bima ini sangat banyak, hampir 495 kios. Jadi ya tinggal mereka melaporkan di kios terdekat kami. Jadi nanti dari kios kami akan melapor ke kami ataupun saya selaku petugas di lapangan untuk kami turun dan mengambil sampel dari pupuk yang mereka adukan itu untuk kami riset, kami uji di lab untuk mengetahui kadar dan unsur apa yang ada di pupuk tersebut ya. Jadi bisa kami menjelaskan bahwa aslinya nih seperti ini dan palsunya itu seperti ini. Jadi bisa sebagai pembandingnya kayak gitu, Mas. Nah, ketika nanti didapatkan hasilnya itu langkah apa mungkin yang bukan langkah sih, seperti apa hal yang bisa dilakukan oleh para seperti akun eksekutif, contohnya Mas Faris sebagai asisten akun eksekutif di Kabupaten Bima ketika menemukan sebuah pupuk palsu yang beredar yang ditemukan oleh para petani gitu. Pupuk palsu yang ketika dilakukan uji coba ternyata benar ini pupuk palsu gitu. Nah, apa yang dilakukan? Jadi pada dasarnya kami akan mengambil sampelnya dulu. Nah, jadi kita tidak berani menyimpulkan itu palsu atau enggak ya, karena belum kita uji dulu nih. Nah, jadi sampelnya kita ambil, nanti kita akan
bawa sampelnya, kita akan uji lab di kantor kami untuk membedakan apakah untuk pembenarannya untuk asli apa palsunya. Jadi biar ada tindak lanjutnya terkait masalah peredaran tersebut. Oke. Nah, ini lagi kadang-kadang orang senang beli di ini ya marketplace gitu. Nah, banyak beredar kan penjualan pupuk subsidi yang dan juga pupuk non subsidi yaitu di marketplace. Nah, yang tentunya ini merugikan nama pupuk Indonesia nih. Kadang-kadang membawa nama pupuk Indonesia ataupun pupuk PT Petrokimia Gresik. Nah, di mana cara yang dilakukan untuk mengetahui akun tersebut yang merupakan akun resmi dari akun palsu itu untuk memboikot atau langkah apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan ini? Oh ya, ya terkait masalah itu ini memang sering sekali beredar. Banyak sekali beredar. Jadi mengatasnamakan perusahaan kami pada di situ akunnya akun abal-abal ya. Nah, jadi nanti bisa dilaporkan. Nanti kami memang sama juga tertera di beberapa kios resmi kami. Nanti di sana ada di info layanan. Di sana bisa dilaporkan terkait masalah apa ataupun yang ditemukan di lapangan terkait masalah akun-akun tersebut untuk memberikan edukasi. Nanti bisa disampaikan by telepon maupun di WA nanti. Nanti akan dijawab langsung oleh petugas kami yang di kantor pusat sana terkait masalah akun-akun tersebut. Nanti akan dijelaskan bahwa pada dasarnya kami tidak menjual atau tidak terkait masalah pelayanan tersebut tidak mempublikasikan ke media. Karena memang di wilayah kami ini sudah ada agen resminya di tiap-tiap desa, malah sampai satu desa itu bisa lebih dari satu untuk kiosnya. Kayak gitu. Oke. Untuk Anda di MCPOL yang mungkin ketika membuka media sosial di MCPOL berseliweran tentang produk-produk dari PT Petrokimia Gresik di MCPOL yang menawarkan berbagai macam kebutuhan para petani, itu jangan dipercaya di MCPOL. Karena memang di PT Petrokimia Gresik ini sudah menyediakan layanan khusus untuk di setiap desa terdapat kios yang sudah disediakan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Salah satunya yang Ali pegang pada hari ini di MCPOL, ini pupuk urea yang bisa Anda gunakan untuk para petani. Baik, masih kami lanjut di MCPOL. Masih kami juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Anda, dan nanti juga ada hadiah menarik yang bisa Anda dapatkan di MCPOL. Tetap di 102.4 Planet DMC The Farm Music Station. Diperkaya dengan nitrogen mutu tinggi. Padi jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus, pupuk Ponska Plus, kaya sulfur dan zinc. Pupuk Ponska Plus, pupuk Ponska Plus, penggunaan pupuk jadi efisien. Pupuk Ponska Plus, pupuk Ponska Plus, meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus kandungannya terus panen. Pupuk Petrozet A+ membuat daun lebatkan hijau. Pupuk Petrozet A+ membuat daun semakin hijau. Pupuk Petrozet A+, daun hijau petani jadi wow.
pupuk Petro ZA+, mutu tinggi panen istimewa. Hijau, 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 pupuk Petro ZA+. Hijau, 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 cuma Petro ZA+. Hijau, 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 pupuk Petro ZA+. Hijau, 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 cuma Petro ZA+, Petro ZA+. Petani Indonesia pasti senang dan bahagia. Tanaman jadi subur, hasil buah melimpah karena ada pupuk fosfat Postgreen. Pupuk fosfat Postgreen, pupuk fosfat Postgreen meningkatkan hasil panen melimpah, hasil buahnya dan juga rasa jadi besar dan bermutu tinggi. Pupuk fosfat Postgreen, pupuk fosfat Postgreen meningkatkan kesuburan tanaman, hama tanam. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung. Anda rugi sekali di MC World melewatkan berbagai informasi terkhusus untuk para petani yang kebetulan lagi menikmati siaran kami pada hari ini di MC World. Tapi tenang, masih ada beberapa hal yang bakal kami sampaikan untuk Anda. Tapi sebelum kita lanjut di MC World, kita mencoba untuk menjawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah menanti dari tadi nih. Baik, kita langsung bacakan saja untuk para penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Sore juga. Mau tanya, apakah penggunaan pupuk ini sudah sesuai dengan kondisi tanah dimanapun? Karena di tempatku ini tanahnya itu agak-agak sedikit asin gitu. Jadi harus menggunakan pupuk model apa ini Pak? Siapa yang harus jawab nih? Ya, biar saya. Oke, Bapak Mastur. Oke, silakan. Dari siapa itu penanya? Dari Adi. Mas Adi ya? Ya, Mas Adi. Oke, Mas Adi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tentu untuk mengetahui tanah kita asin kalau bahasa petani ya atau tidak, ya tentu harus dilakukan uji tanah terlebih dahulu. Jadi kebetulan Pupuk Indonesia itu ada layanan menguji tanah gratis. Di situ baru kita mengetahui tanah kita pH-nya berapa, apakah masam ataukah basah. Nah, karena tanah yang ideal untuk kita bercocok tanam agar serapan pupuknya optimal dan pertumbuhan tanaman bagus adalah pH 6 sampai 7. Nah, adapun kalau menurut penglihatan dari Mas siapa tadi? Mas Adi tadi, tanamannya itu tidak bisa tumbuh bagus optimal ya, merah-merah. Oke. Di sini kami menyarankan petaninya itu sebelum nanam padi atau nanam tanaman apa saja harus dilakukan pengapuran ya, diberikan kapur pertanian. Kemudian harus memperbanyak pupuk organik juga. Tadi saya sudah jelaskan spesifikasi dari pupuk organik itu adalah mengandung pH 4 sampai 9 sehingga cocok untuk semua kondisi tanah. Seperti itu. Baik Mas Adi, semoga ini jelas ya. Karena ada banyak pilihan dan juga banyak spesifikasi pupuk yang bisa diperoleh sebagai solusi dari masalah yang Pak dihadapi pada hari ini nih Pak Di. Oke, berikutnya lagi nih pertanyaan dari Salimah di Kambilowawo. Saya mencoba tanam cabai nih Pak di lahan yang agak berkapur, jenis pupuk yang baik, padat dan cair. Apakah ada uji tanah dari Pupuk Indonesia dan langkah apa yang dilakukan untuk Pupuk Indonesia untuk peredaran pupuk palsu? Tadi sudah dijelaskan pupuk palsu. Siapa jawab? Ya, Mas Tur. Ya, untuk tanaman cabai, jadi kami memang merekomendasikan petani untuk menggunakan pupuk organik ya sebanyak 2 ton per hektar. Jadi cabai ini memang sangat membutuhkan pupuk organik. Kemudian
menggunakan pupuk NPK, Ponska ataupun Ponska Plus ya dengan dosis 600 kg per hektar ya. Nah, kemudian menggunakan ZA sebanyak 200 kg per hektar. Ya tentu memang tanahnya harus kita uji dulu ya, baru kita bisa menentukan kebutuhan pupuk secara spesifiknya berapa. Tapi secara umum seperti itu rekomendasinya. Nah, selain kita bisa menggunakan pupuk padat yang dengan cara kita tabur maupun dengan cara kita kocor untuk tanaman kita, ada juga produk dari pupuk Indonesia itu untuk pupuk cairnya. Ada namanya Ponska cair. Nah, itu dengan cara disemprotkan di daun, nanti akan diserap oleh tanaman melalui stomata daun. Ada juga namanya Ponska Ocha Plus. Nah, ini juga sebagai solusi untuk tanaman kita kalau memang dari akarnya ini sudah jenuh ya untuk kita berikan pupuk padat. Bisa kita mengaplikasikan melalui daun dengan menggunakan kedua jenis pupuk tadi, yaitu Ponska cair maupun Ponska Ocha Plus. Jadi seperti itu. Oke, baik untuk Mbak Salma yang di Wawo. Semoga ini menjadi pencerahan untuk Anda yang mungkin kebingungan dengan tanaman yang Anda tanami pada hari ini. Satu lagi, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, setiap saya menggunakan pupuk itu tanaman saya tumbuh subur, tetapi gulma juga ikut subur nih Pak. Bagaimana ini Pak? Ya, itu tanaman apa dulu ya? Nah, jadi gini, karena terkadang petani kita misalnya dalam melakukan pupukan jagung misalkan, kan seharusnya kalau pupuk jagung itu dengan cara tunggal, itu rekomendasinya. Tetapi banyak petani kita itu dengan cara ditabur, sama halnya dengan ketika pupuk padi. Sehingga mau tidak mau pertumbuhan gulma juga tidak terkendali. Oke. Nah, jadi sebaiknya makanya dalam melakukan pemupukan itu ada prinsip 5 tepat yang harus kita bisa patuhi. Yang pertama adalah tepat jenis pupuknya, kemudian tepat dosisnya. Nah, jangan asal-asalan memberikan dosis. Kemudian tepat waktu pemupukannya. Nah, kemudian tepat cara ini yang penting. Ya. Caranya gimana gitu ya. Jadi lebih ke cara. Karena pupuk ini ya para pendengar tidak hanya diserap oleh tanaman itu, tetapi juga oleh rumput atau tanaman di sekitar yang tidak yang kita harapkan. Oleh sebab itu cara penggunaan pupuk ini harus tepat. Kemudian yang tadi adalah tepat sasaran tentunya. Jadi seperti itu ya. Jadi tentu kalau menabur pupuk sembarangan ya bukan hanya tanamannya yang tumbuh subur, tapi rumputnya juga tumbuh subur. Iya, kali aja ditabur itu menghadap ke belakang. Iya. Baik, terima kasih untuk Anda di MCPOL yang sudah bersama kami. Mungkin ini satu lagi nih. Mau nanya nih Pak, sebagai pekebun pemula, saya mau nanya apakah perbedaan pupuk organik dengan pupuk non-organik di setiap kantong pupuk tertulis angka-angka, artinya apa ini? Nah, berapa luas lahan yang dapat pupuk bersubsidi dari pupuk Indonesia? Oke. Mungkin nanti bisa dipisahkan nanti jawabannya. Baik ya, untuk yang saya dulu nih terkait dengan perbedaan pupuk organik dan anorganik ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan kalau pupuk organik itu memang fungsinya adalah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologis tanah. Memang pure untuk tanahnya, tetapi juga memiliki dampak yang cukup signifikan juga untuk pertumbuhan tanamannya. Karena dengan menggunakan pupuk organik tadi akan memperbaiki sifat fisika tanah, biologi tanah dan kimia tanah. Jadi sangat dibutuhkan. Nah, kemudian pupuk anorganik ini memang pupuk untuk tanamannya. Nah, karena di situ mengandung unsur-unsur hara ataupun makanan yang memang dibutuhkan. Ya, seperti apa? Ada unsur hara makro primer namanya NPK. Kemudian ada unsur hara makro sekunder. Kemudian namanya kalsium, magnesium, sulfur. Kemudian ada juga unsur hara mikro. Nah, seperti salah satunya ada zinc. Nah, di mana semua unsur-unsur hara itu sebenarnya sudah ada di pupuk yang kita produksi. Nah, seperti yang ada di Ponska Plus, ada ZA Plus, itu juga sudah ada. Seperti unsur hara makro dan mikronya sudah lengkap. Terus untuk Pak Faris tentang pupuk
Saya lebih ke luas lahannya itu. Oke. Nah, jadi di situ kan di pertanyaan tadi kalau nggak salah berapa sih luas lahan petani yang bisa disubsidi sama pemerintah ya. Nah, jadi kalau untuk berbicara luas lahan, pemerintah itu hanya memberikan subsidi kepada petani di mana maksimal untuk luas lahannya itu maksimal 2 hektar. Oh, 2 hektar. Ya, jadi dia bisa punya lahan di beberapa wilayah, misalnya di beberapa desa, tetapi tetap akan terdata di NIK satu NIK. Walaupun dia lahannya di sana mungkin ada 2 hektar, di sini 2 hektar, tapi akan terdata hanya 2 hektar saja. Jadi kalaupun ada punya petani yang punya lahan lebih dari 2 hektar, ya sisanya itu beliau mensubsidi, kayak gitu. Jadi hanya pemerintah mensubsidikan maksimal untuk 2 hektar saja. Maksimal 2 hektar. Itu mungkin. Oke, baik Bapak Ilham. Untuk yang tadi sudah menanyakan, jadi kalaupun Anda punya lahan di Wawo 1, di Donggo 1, kemudian di Kerumbu 1, ya Anda tetap yang dihitung tuh 2 hektar aja ya. 2 hektar aja. Oke, karena maksimal yang bisa mendapatkan tuh senilai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di Municipal. Mungkin satu lagi nih ya. Satu lagi pertanyaan dari Mas Ilham ini. Mau nanya nih Pak, bagaimana kalau petani yang tadi sudah ya, yang terdaftar di RDKK sudah meninggal di awal tahun. Kemudian iPubers ini dapat berlaku di semua daerah secara nasional di seluruh Indonesia. Pasalnya untuk daerah terpencil masih ada yang belum menjangkau internet. Mohon penjelasannya Pak. Ya, baik ya. Saya langsung jawab mungkin itu tadi pertanyaan yang pertama apa tadi? Yang meninggal ya. Ya, terdaftar di RDKK. Ya, jadi bagi petani yang sudah meninggal itu masih bisa, tapi diwakilkan oleh keluarganya. Nah, dan di mana nanti keluarga yang meninggal ini bisa membawa surat keterangan kematian ke kios, itu sebagai bukti. Nanti di sana akan terinput juga surat keterangan kematiannya beserta KTP asli dari ahli waris. Nah, jadi ada surat ahli waris nanti bahwa yang meninggal ini sudah meninggal, dibuktikan dengan surat kematian itu. Nah, itu sebagai lampirannya, sebagai pembuktian bahwa petani ini sudah meninggal, karena memang kita ini barang bersubsidi, barang pengawas saja harus betul-betul teradministrasi terkait masalah itu. Kemudian yang kedua, di situ iPubers berlaku untuk semua wilayah, karena ada beberapa wilayah yang terpencil atau daerah blank spot ya. Nah, jadi di sini untuk iPubers kita ini memang ada dua aplikasi, di mana di situ ada yang offline dan online. Nah, itu untuk yang online memang berbasisnya untuk wilayah yang sinyalnya bagus atau ada sinyal. Nanti untuk yang offline kayak di wilayah Langgudu itu banyak yang offline tuh, di wilayah Tambora itu banyak yang sinyalnya kurang bagus atau nggak ada. Di situ kami mengoperasikan penyaluran pupuknya itu dengan menggunakan iPubers offline. Jadi mereka bisa terinput, nanti pengusaha bisa menginput walaupun tidak ada jaringan. Nah, nanti setelah sudah terinput baru disinkronisasikan di wilayah yang ada jaringannya, kayak gitu. Jadi jangan khawatir bagi petani yang daerah yang tidak ada sinyal, kami sudah mengantisipasi dari awal terkait masalah itu. Jadi insya Allah Pupuk Indonesia tidak berdiam diri terkait masalah kondisi-kondisi di lapangan. Oke. Baik, melanjutkan dari pertanyaan pertama tadi, ketika ada petani yang meninggal tadi, ya berarti mereka hanya punya kesempatan sekali untuk mengambil pupuk ini walaupun diwakili. Artinya untuk tahun berikutnya ya jelas tidak bisa lagi dong. Iya, nanti kan begini, untuk yang meninggal dia tuh bisa, karena memang jatahnya kan terhitung 1 tahun. Apalagi sekarang aturan terbaru itu untuk update RDKK terbaru itu bisa diupdate selama 3 kali dalam setahun. 3 kali. Nah, jadi apabila petani ini dalam tahun ini dia meninggal, nanti bisa dilaporkan oleh keluarga yang bersangkutan untuk dilaporkan dengan membawa surat keterangan itu untuk diupdate, diganti namanya dengan pewarisnya. Ya, kayak gitu. Baik, di Municipal. Ya, Aldi rasa jelas banget di Municipal, semua pertanyaannya sudah dijawab dengan lantang. Tapi ketika kembali mencoba untuk kita membahas tentang bagaimana ada beberapa akun palsu yang mengatasnamakan PT Petrokimia Gresik di Municipal. Nah,
tentu ketika kita membeli produk yang palsu dari akun palsu itu mempunyai sebuah risiko. Nah, risiko apa yang kira-kira didapatkan oleh para pembeli pada saat ini yang ternyata maksa harus beli karena pengen dapatkan pupuk? Ya, tentunya kalau membeli di akun-akun palsu ya jelas penipuan ya, jadi ada unsur penipuan di situ. Oleh sebab itu kalau petani ingin membeli pupuk khususnya ya yang non subsidi, kita ada laman resminya ya di Petromat Official Store. Jadi silakan nanti para petani yang mungkin ingin membeli secara online untuk khusus yang non subsidi itu melalui laman Petromat Official Store. Nah, di lain itu tidak ada ya. Nah, khusus untuk yang subsidi kan sudah dijelaskan, tidak ada sama sekali ya penjualan secara online karena itu sudah ada mekanismenya. Tapi ketika sudah resah dengan keadaan ini, langkah apa kira-kira yang diambil oleh perusahaan untuk ketika menemukan akun-akun palsu ini? Ya tentu kami di sini memberikan edukasi ya, memberikan edukasi kepada para petani untuk tidak membeli di akun-akun yang sudah disebutkan tadi banyak palsunya. Nah, kalaupun demikian, silakan juga petani bisa menelpon di call center. Jadi di call center 0800 100 801. Nah, di situ nanti petani bisa menanyakan apakah benar akun ini menjual pupuk yang disebutkan. Nah, tapi itu memang layanan bebas pulsa ya. Jadi cuman di jam kerja saja. Oh gitu. Oke, jadi silahkan kepada para petani yang ingin tahu persis dengan produk-produknya Petrokimia Gresik dan dipasarkan di mana, bisa melalui call center itu ya. Saya ulangi, call center 0800 100 801 atau juga melalui laman resminya tadi ya di Petromat Official Store. Nah, di situ nanti ada dijelaskan. Penjualan di mana saja. Baik, DMCPol, Aldi merasa bahwa informasi ini sangat berharga sekali untuk Anda DMCPol yang kebetulan lagi dengerin kami di sore hari ini. Jadi sampaikan informasi ini kepada tetangga, keluarga, dan kerabat DMCPol agar nanti yang ingin memulai bertani DMCPol bisa cukup punya waktu dan kesempatan untuk membuat usaha Anda itu jauh lebih berkembang. Nah, terakhir harapannya untuk para petani ini bagaimana? Boleh satu-satu boleh. Bapak Fahmi dulu. Harapan kami petani membeli pupuk di kios resmi kami jangan tergiur dengan harga murah yang tidak tentu spesifikasi atau kegunaannya. Mungkin di sini petani itu banyak yang tergiur dengan harga murah. Padahal itu tidak untuk peruntukannya. Seperti yang dijelaskan tadi oleh bapak-bapak master yang di kiri kanan saya ini. Petani membeli harga murah karena tergiur dengan harga murah tersebut, tapi tidak tahu spesifikasi atau kegunaannya. Iya, karena memang banyak sekali yang tergiur gitu ya ketika harga murah. Apalagi kalau petani yang mengatakan pupuk langka itu apapun ada pupuk langsung beli. Sebenarnya ada mekanisme atau solusi yang bisa diambil dari situ. Tadi sudah dijelaskan bahwa petani apabila tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, padahal dia berhak bisa melaporkan ke petugas daerah atau BPL untuk didata dan dimasukkan ke periode berikutnya. Karena di sistem IPUPES itu pendataannya setiap 4 bulan sekali atau setahun 3 kali. Baik, itu dari Pak Fahmi. Kemudian dari Pak Fatur, Pak Faris. Pak Faris. Ya, kalau dari saya sendiri sih, saya lebih ke petaninya sih. Jadi karena selama ini kami lihat dan kami pantau di lapangan itu banyak sekali petani ini, kebanyakan mereka ini membeli pupuk di saat butuh. Di saat butuh aja gitu. Harapan saya ke depannya dengan alokasi yang sudah dikasih nih, udah kasih banyak sama pemerintah nih. Nah, bagaimana mereka tuh minimal sisipkanlah dulu uangnya, ya belilah pupuk, jangan sampai nunggu butuh baru beli. Takutnya nanti kesannya kalau belinya pas butuh otomatis beli barang-barang dan itu kesannya ada perebutan atau apa. Nah, itu harapan kami ya, jangan menunda. Di saat punya secara finansial ada, silakan beli pupuk untuk disimpan dulu, nanti pas
butuh sudah ada di rumah masing-masing. Itu aja sih kan ya. Iya, ini nyata yang terjadi nih. Sedia pupuk sebelum hujan gitu. Keren. Ya, ini solusi terbaik yang bisa diberikan oleh Pak Faris nih, merupakan asisten akun eksekutif untuk wilayah Kabupaten Bima. Keren banget nih. Kemudian dari Pak Mastur nih. Ya, jadi kalau dari kami kami berharap kepada para petani dalam menggunakan pupuk ini memang harus bijak ya. Bijak memilih pupuk mana yang bagus untuk tanamannya. Ya, pilihlah pupuk-pupuk yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia. Karena kita sudah melakukan uji coba nih 4 tahun belakangan ini, dari 2021 sampai 2024 ini kita sudah melakukan demplot di 33 titik yang ada di Kabupaten dan Kota Bima. Jadi ada peningkatan yang signifikan ya, antara menggunakan pemupukan secara berimbang dengan yang tidak. Nah, oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani, pilihlah produk-produk dari PT Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia. Baiklah. Nah, itu dia Dimsipel, harapan terbesar dari Pupuk Indonesia Dimsipel, sebuah pesan dan juga harapan untuk Anda semua sebagai petani yang nanti akan bergumul dengan segala macam benih dan juga tanaman Anda Dimsipel, yang semoga saja dengan penggunaan pupuk yang pas dan tepat ini akan memberikan hasil yang maksimal untuk Anda. Kemudian kita punya hadiah nih untuk para penanya tadi ya. Ya, untuk para penanyanya yang sudah berkontribusi dengan pertanyaan-pertanyaan keren di Dimsipel, kami berikan untuk 4 penanya tadi yang keren. Pertama, Mas Adi. Selamat Mas Adi, Anda mendapatkan hadiah dari Pupuk Indonesia. Kemudian untuk Mas Ilham, ya selamat mendapatkan hadiah juga dari Pupuk Indonesia. Dan juga untuk Mbak Salma di Kambilo, dan juga untuk Mbak Naya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Anda. Semoga hadiah ini juga bermanfaat untuk Anda di Dimsipel. Baik, terima kasih untuk Pak Fatur, untuk Pak Fahmi dan juga Pak Faris sudah hadir bersama kami di DMC. Siap. Ya, semoga lain waktu dan kesempatan kita bisa ketemu lagi dan juga memberikan edukasi dan informasi yang tepat untuk para petani. Terima kasih. Dan di Dimsipel, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami, baik di media sosial kami dan juga di channel kami di 102.4 Planet DMC. Saya Aldi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan kelapa sawit jadi meningkat jumlah dan mutu hasil